Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Nurfadilah sebagai Ketua Kelompok 1. Kami akan membahas mengenai statistika data bivariat oleh data yang telah kami peroleh berdasarkan angket. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Kelompok 1 itu ada 6 anggota. Yang pertama ada Bella Fitrian Syahata, lalu ada Vera Nabil Fakih, lalu dilanjut oleh Helva, lalu saya sendiri Kalisa Nurfadilah, dan selanjutnya ada Naila Ramadhani, dan yang selanjutnya ada Radiansyah Nur Akmal Saputra. Nah, yang bakal presentasi di sini hanya 4 orang karena yang 2 orang lagi berhalangan untuk hadir. Slide berikut ini yaitu ada kata pengantar. Jadi pada jam istirahat, Bella dan Feran berbincang mengenai jarak rumah mereka ke sekolah. Nah, pembahasan berlanjut dengan bahasan berapa biaya transportasi yang mereka keluarkan untuk ke sekolah. Hasilnya, biaya transportasi Bella lebih besar daripada biaya transportasi Feran karena jarak rumah Bella dengan Feran yaitu Bella rumahnya lebih jauh. Nah, dari kejadian itu disimpulkan bahwa mereka memutuskan untuk menganalisis korelasi antara jarak rumah ke sekolah dengan biaya transportasi per minggu dengan sampel peserta didik kelas 12-8 SMA Negeri 97 Jakarta. Baik, pada slide ini ditampilkan hasil data yang diperoleh menggunakan angket yang disebarkan untuk siswa-siswi kelas 12-8 SMA Negeri 97 Jakarta. Dalam tabel ini ada 2 data utama yang kita ambil. Yang pertama adalah jarak rumah ke sekolah dalam kilometer. Yang kedua, biaya transportasi mingguan yang dibulatkan menjadi ribuan. Nah, setiap kolam menunjukkan data dari satu responden. Misalnya, responden 1 jaraknya 1 km ke sekolah dan biaya transportasi mingguannya yaitu 30.000. Kalau diperhatikan, semakin jauh rumah ke sekolah, umumnya biaya transportasinya juga semakin besar. Contohnya responden nomor 29 dengan jarak 7,5 km dan biaya transportasinya Rp100.000 per minggu. Dan sebaliknya untuk siswa yang jaraknya 1 km ke sekolah dengan biaya rata-rata yang dia keluarin per minggunya yaitu Rp30.000. Nah, kesimpulannya dari data ini bisa kita simpulkan bahwa jarak dari rumah ke sekolah memang berpengaruh terhadap biaya transportasi yang dikeluarkan siswa setiap minggunya. Selanjutnya ada contoh tipe soal. Berdasarkan dari data tersebut, A. Gambarlah diagram pencar dari data tersebut. B. Bagaimana tren data tersebut. C. Tentukan persamaan regresi dari contoh data tersebut. D. Setelah mengisi angket, seorang peserta didik SMA 97 Jakarta merasa penasaran mengenai biaya transportasi per minggu ke sekolah yang ia keluarkan. Jika jarak dari rumah ke sekolahnya adalah 4,8 km, berapa prediksi biaya transportasi mingguan yang harus ia keluarkan? E. Widya adalah peserta didik SMA 97 Jakarta yang memiliki rumah jarak yang dibilang jauh dari sekolah. Bisa diprediksikan biaya transportasi per minggu yang dia keluarkan adalah Rp90.000. Berapa perkiraan jarak rumah Widya menuju sekolah? F. Jelaskan tingkat hubungan antara jarak rumah ke sekolah dengan biaya transportasi per mingguan berdasarkan nilai koefisien korelasinya. G. Apakah jarak dari rumah ke sekolah berpengaruh dengan biaya transportasi mingguan peserta didik SMA 97 Jakarta? Jika iya, seberapa besar pengaruhnya? Jelaskan dengan jawaban Anda. Oke, lanjut ke pembahasan contoh tipe soal. Oke, di sini ada yang A, diagram pencar itu jawaban yang A tadi yang dijawab oleh ada gambar tabel yang berisi data yang kita buat yang berjudul korelasi jarak tempat tinggal terhadap penggunaan transportasi ke sekolah atau kelas siswa-siswi 12-8 SMA 97 Jakarta. Nah, yang kedua ini ada yang B, tren data yang dijawab adalah data tersebut cenderung menunjukkan tren linear. Hal ini dapat dilihat dari pola penyebaran data yang mendekati bentuk garis yang lurus. Lanjut, slide selanjutnya di sini ada olahan data yang sudah kita buat di tabel-tabel dari angket yang sudah kita sebarkan. Nah, dari yang X ini tuh yang data yang berisi jarak tempat tinggalnya, terus yang Y ini harga transportasi yang
sudah kita bulatkan yang tadinya rupiah menjadi dari ribuan menjadi puluhan. Contohnya seperti misalnya di X ini ada di yang dia ini ada 30 yang harusnya 30.000 kami tulis, tapi kita tulis menjadi 30. Dan yang X kuadrat ini ada contohnya seperti 2,2 itu dikali atau dikuadratkan menjadi 4,84, dan Y kuadrat itu yang 40 dikuadratkan menjadi 1600. Kalau yang XY ini yaitu 22 dikali oleh 2,2 dikali 40. Dan juga di sebelah kiri ini lanjutan tabel dari sebelah kanannya ya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai persamaan garis regresi. Nah, untuk mencari persamaan garis regresi, kita harus mencari dulu nilai B dan nilai A. Rumus dari nilai B yakni N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat. Lalu dimasukkan M-nya, yaitu diketahui sebuah data berisi 36, dan untuk sigma XY 4593 dikurang 83 dari sigma X, lalu sigma XY-nya yaitu 1430 per M-nya 36, sigma X kuadrat yaitu 309 dikurang sigma X tutup kurung kuadrat yaitu 83 tutup kurung kuadrat. B sama dengan 165.348 dikurang 118.690 per 11.124 dikurang 6.889. B sama dengan 46.658 per 4.235. B dibulatkan sama dengan 11.017. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus mencari X rata-rata dan Y rata-rata. Diketahui N sama dengan 36. X rata-rata sama dengan sigma X per N. Sigma X sama dengan 83 per 36 sama dengan 2,305. Y rata-rata sama dengan sigma Y per N sama dengan sigma Y sama dengan 1430 per 36 sama dengan 39,722. Lalu lanjut ke mencari A. Rumus mencari A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Lalu dimasukkan Y rata-rata sama dengan 39,722 dikurang 11,17 dikali 2,305. A sama dengan 39,722 dikurang 25,394. A sama dengan 14,328. Untuk mencari persamaan garis refleksi menggunakan rumus Y topi sama dengan A tambah BX. A sama dengan 14,328 ditambah 11,17X. Selanjutnya, kesimpulan dari persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 14,328 ditambah 11,017X. Kita lanjut ke soal prediksi. Yang pertama, setelah mengisi angket, seorang peserta didik SMAN 97 Jakarta merasa penasaran mengenai biaya transportasi per minggu ke sekolah yang ia keluarkan. Nah, jika jarak dari rumah ke sekolahnya adalah 4,8 km, berapa prediksi biaya transportasi mingguan yang harus ia keluarkan? Nah, diketahui pertama nih kita punya Y topi sama dengan A plus BX. Lalu dilanjut kita akan mensubstitusi A-nya, B-nya. Nah, di sini ada Y topi sama dengan 14,328 tambah 11,017X. Nanti X-nya kita substitusikan di sama dengan berikutnya yaitu 4,8 sama dengan 14,328 plus 11,017 dikali 4,8. Lalu selanjutnya ada 14,328 ditambah 52,8816. Nah, lanjut ke hasil dari yang tadi itu ada 67,2096. Nah, di sini ada notes. Jadi 67,2096 ini bakal dikali 1000 karena tadi di awal di data itu kita membulatkan yang tadi misalkan 30.000 menjadi 30.
Nah, makanya di hasil ini harusnya kan hasilnya ribuan. Makanya kita akan kali dengan 1000. Hasilnya dia mempunyai hasil 67.209,6 rupiah. Nah, jadi jika peserta didik tersebut memiliki jarak 4,8 km, maka perkiraan biaya yang dia keluarkan per minggu adalah 67,209 ribu rupiah. Lalu dilanjut dengan soal prediksi yang kedua. Widya adalah peserta didik SMAN 97 Jakarta yang memiliki jarak rumah yang dapat dibilang jauh dari sekolah. Jika diprediksikan biaya transportasi per minggu yang dikeluarkan adalah Rp90.000, berapakah perkiraan jarak rumah Widya menuju ke sekolah? Di sini kita sama menggunakan rumus Y topi sama dengan A plus BX. Lalu kita substitusikan lagi, Y sama dengan 14,328 ditambah 11,017X. Nah, tapi di sini yang diketahui kan biaya dari transportasinya, makanya kita akan substitusi di Y topinya. Tapi lihat dulu nih di notesnya. Jadi ada 90.000 dibagi dengan 1000. Kenapa kita bagi dengan 1000 nih teman-teman? Balik lagi ke penjelasan sebelumnya. Kalau kita ini membulatkan tadi biaya transportasi ke ribuan yang hasilnya puluhan. Makanya di sini akan kita bagi dengan 1000 supaya menghasilkan sebuah puluhan. Selanjutnya di sini kita substitusi Y topi sama dengan 90. Jadi 90 sama dengan 14,328 ditambah 11,017X. Lalu 14 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi 90 kurang 14,328 sama dengan 11,017X. Lalu hasilnya dari 90 dikurang 14,328 itu ada 75,672 sama dengan 11,017X. Lalu 11 ini yang di kanan itu kita pindah ruas ke yang kiri. Jadi 17,672 per 11,017 sama dengan X. Lalu dapat hasil 6,869 sama dengan X. Jadi, prediksi biaya transport peserta didik tersebut jika sebesar 90.000, maka perkiraan jarak rumah ke sekolah itu ada sekitar 6,869 km atau bisa kita bulatkan lagi menjadi 7 km. Lalu lanjut ke koefisien korelasinya, yaitu ada rumusnya ada R sama dengan N dikali sigma XY lalu dikurang dengan sigma X dikali sigma Y per ada dua akar. Jadi akar yang pertama ada N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan akar yang kedua ada N dikali dengan sigma Y pangkat 2 dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Lalu kita substitusi semuanya di R sama dengan 36 dikali 4.593 dikurang dengan 83 dikali 1.430 per akar dari 36 dikali 309 dikurang 83 dikuadratkan. Lalu dikali dengan akar yang kedua ada 36 dikali 77.000 dikurang dengan 1.430 dikuadratkan. Lalu R sama dengan hasil dari perkalian yang tadi di atas itu ada 165.348 dikurang dengan 118.690 per ada 11.000 akar yang pertama itu 11.124 dikurang dengan 6.889 dikurang dengan akar 277 2.772.000 lalu dikurang dengan 2.044.900. Lalu di bawahnya ada R sama dengan 46.658 per akar 44.235 dikali dengan akar 727.100. Lalu R sama dengan 46.658 per 65
dikali dengan 852,702. Lalu mendapatkan hasil R sama dengan 46.658 per 55.491,288 sama dengan R 0,84081666702. Lalu R dibulatkan menjadi 0,841. Nah, karena nilai korelasi koefisiennya sebesar 0,841, maka mendapatkan hubungan atau korelasi yang sangat kuat dari jarak rumah ke sekolah dengan biaya transportasi per minggu siswa-siswi kelas 11-8 SMA AN 97 Jakarta. Lanjut, kita akan membahas koefisien determinasi. Rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. R kuadrat yang gede itu rumus dari koefisien determinasi. Sedangkan yang R kecil, R kuadrat itu dari koefisien korelasi dikali 100%. R kecil, R kuadrat dimasukkan yaitu 0,841 kuadrat dikali 100%. Lalu hasil dari 0,841 kuadrat yaitu 0,707281 dikali 100%. Dibulatkan hasilnya menjadi 70,7%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jarak rumah ke sekolah memiliki pengaruh sebesar 70,7% terhadap biaya transportasi mingguan peserta didik. Sedangkan pengaruh variabel lain hanya sebesar 29,3%. Nah teman-teman, gimana nih penjelasan aku sama teman-teman tadi? Kalau kurang jelas, boleh chat pribadi ataupun tanya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, dari sini, dari semua yang udah kita bahas, kita mendapatkan suatu kesimpulan nih teman-teman. Kalau terdapat kolerasi dari data yang kita peroleh, yaitu hubungan yang sangat kuat antara jarak rumah ke sekolah terhadap biaya transportasi mingguan siswa-siswi kelas 11-8 SMAN 97 Jakarta. Nah, kalau misalkan kalian punya pertanyaan ataupun sanggahan ataupun saran, itu boleh banget, boleh chat atau WA ataupun kolom komentar, sangat kita persilahkan. Nah teman-teman, kita semua ngucapin banyak-banyak terima kasih karena kalian telah mendengarkan presentasi dari kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dadah. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.